Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video untuk tahun baru bagi masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak siapa lagi sih yang belum? Gemini ya, di tahun 2025. Jadi mari kita mulai Gemini ke readingannya kamu. Here we go. Gemini 2025 Gemini. Gemini tahun 2025. Gemini ini mungkin nggak akan resonate ya untuk semua orang yang nonton. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa mbak ini nggak cocok buat saya, ya mungkin bukan untuk kamu readingannya ya. So, Gemini 2025. Januari di sini Gemini ada Page of Pentacles. Februari ada Four of Wands. Maret ada Strength. April ada The Tower. Mei ada Three of Wands. Juni ada Nine of Wands. Juli ada Seven of Cups. Agustus ada di Hangman. September ada di Hierophant. Oktober ada Five of Pentacles. November ada Three of Cups. Desember ada King of Wands. Oke. Di the bottom of the deck ada Two of Cups. Gemini 2025 itu aku ngelihat ada sebuah tikungan yang cukup curam ya, yang mungkin akan kamu hadapi. Dan tikungan yang curam ini itu tuh akan kamu rasakan di pertengahan tahun 2025, khususnya itu di bulan April. Ada sesuatu tuh yang bakal terjadi di bulan April itu. Bisakah saya melalui tikungan tajam itu mbak? Aku ngerasa bisa ya, tapi kebayang gak sih ketika sebuah mobil berusaha untuk melewati sebuah tikungan tajam, yaitu mobil, kalau mobilnya bagus atau mobilnya well prepared atau supirnya cakep gitu ya dalam mengendarakan mobil, dan mobilnya dalam kondisi sehat, pasti mampu lah ya, kayak halus aja gitu loh dalam menghadapi tikungannya. Tapi aku ngeliat di sini sepertinya akan ada sebuah efek gitu ya yang kamu rasain dari peristiwa yang terjadi di bulan April itu, Gemini. Efeknya apa? Kalau misalnya kita analogikan lagi, kalau misalnya kamu melewati kalau misalnya kamu melewati tikungan tajam ini, mungkin kamu harus buka jendela misalnya untuk untuk melewati tikungan tajam ini, karena mesin mobil kamu nggak bisa tuh melewati tikungan tajam ini dengan kekuatan full AC gitu ya. Intinya ada sesuatu di sini yang bikin kamu sedikit terguncang karena tikungan tajam ini atau karena peristiwa ini, Gemini. Padahal mungkin di awal tahun kamu ngerasa segala sesuatunya itu smooth sailing, halus aja gitu ya perjalanannya. Ada Page of Pentacles, Four of Wands. Tapi aku ngerasa tikungan tajam ini bagi sebagian besar adalah sesuatu yang kamu nggak bisa hindari sih menurutku.
Atau sebenarnya kamu udah prediksi ini bakal terjadi, tapi kamu kayak menghindari ngelihat kemungkinan-kemungkinannya. Oke. Jadi dengan kemunculan kartu-kartu ini, satu hal sih Gemini yang aku kasih saran di sini ya. Kamu harus dengerin pertanda-pertanda atau red flags gitu ya, sinyal-sinyal ketika kapan kamu harus ngerem, kapan kamu di sini harus menjaga kualitas mobilnya. Misalnya kita masih berbicara soal analogi tikungan tajam tadi ya. Kalau misalnya kita ibaratkan ke dirimu, kamu harus tahu kapan kamu harus membuat keputusan yang penting dalam hidupmu. Kamu harus tahu kapan kamu di sini harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan apapun peristiwa ini bisa jadi aja berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, atau bisa jadi hubungan asmara kamu dengan pasangan. Kita akan klarifikasi nanti di tower ini. Cuman ya seperti yang aku bilang, situasinya akan sedikit kurang terkendali lah dari pertengahan menuju nggak sampai akhir tahun sih, pertengahan tahun aja tuh yang bikin kamu sedikit shock aja gitu loh. Kurang terkendali sih, bukan shock, kurang terkendali. Antisipasi juga nih Gemini ya, ini antisipasi aja kalau kamu di sini ingin ada rencana finansial ya, ada rencana-rencana di keuangannya kamu di tahun 2025 yang bersifat jangka panjang. Misalnya kamu ingin beli rumah kayak yang butuh waktu belasan hingga puluhan tahun untuk melunasinya, saranku ditunda aja dulu, dipospon dulu, karena apapun peristiwa ini menurutku bisa jadi mengguncang mental atau emosionalnya kamu, dan itu tuh akan sedikit mempengaruhi situasi finansial kamu di 2025 Gemini. Jadi kalau misalnya di sini kamu ambil resiko ya, membeli sesuatu yang bersifat jangka panjang, mungkin itu akan merugikan kamu di 2025 itu. Oke. Jadi kita coba lihat dulu nih bagi Gemini. Oke. Jadi gini Gemini. Kalau misalnya di sini kita bicara soal asmara ya, hubungan kamu dengan pasangan atau seseorang di sini, ada sebuah ujian nih yang akan kamu lalui di hubungan kamu dengan pasangan atau si doi. Oke. Aku bilang asmara karena itu sih yang cukup signifikan di sini, tapi tentunya kita akan coba bahas yang lain tentunya. Kita di sini bahas yang lebih menonjol dulu, memang asmara sih. Antisipasi aja mungkin di sini seseorang. Ini seharusnya sebuah readingan yang positif ya Gemini ya, tapi ini ya seperti yang aku bilang dijadikan sebagai bahan antisipasi aja. Mungkin ada seseorang di sini yang ketahuan selingkuh, ada orang ketiganya misalnya. Tapi aku ngerasa apakah peristiwa ini akan membuat kita bercerai, Mbak? Di posisi tertentu, di situasi tertentu, aku ngerasa di sini mungkin kamu sempat kepikiran di sini untuk berpisah sama pasanganmu. Tapi aku ngerasa kalian akan baik-baik saja hubungannya, akan rekonsiliasi kembali, akan kembali bersama sih. Tapi aku ngerasa kalian kembali bersamanya itu di akhir tahun. Aku ngeliat di sini Gemini. Khususnya itu di bulan November. Oke. Aku juga ngelihat di sini Gemini, kalau kamu ada rencana-rencana tertentu ya, aku ngelihat kamu akan menemui kendala tuh, khususnya di bulan April. Tapi tenang aja sih, kalau aku lihat di sini, aku cuman warning aja sih soal The Tower ini. Cuman kamu bisa, apakah saya bisa melaluinya, Mbak? Bisa sebenarnya, karena di akhir tahun itu ada King of Wands dan ada Three of Cups, jadi ada celebration, ada selebrasi. Cuman memang apapun ini peristiwa
The Tower di bulan April itu Gemini, menurutku itu patut diantisipasi ya. Karena kalau misalnya kamu di sini nggak punya keyakinan yang kuat, apakah itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap Tuhan atau semesta misalnya, bahwasanya hal yang baik pasti akan terjadi, aku ngerasa kamu akan lama stuck di situasi ini, apapun itu maknanya bagi kamu. Oke. Bisa jadi di karir sih, mungkin di sini kayak kontrak kamu belum diperpanjang misalnya, tapi aku ngelihat kamu mampu bernegosiasi. Oke. Ada sesuatu yang bisa kamu negosiasikan di sini. Apakah itu dengan perusahaan, atau bisa jadi kamu ketemu dengan pekerjaan baru. Tapi apapun yang kamu lepasin ini menurutku sesuatu yang sebenarnya cukup berkesan atau sangat berharga bagi kamu, Gemini. Oke, contohnya ini pekerjaan yang kamu tuh favorit banget di pekerjaan ini, pekerjaan yang passionate, bikin bener-bener sesuai dengan passion atau gairahnya kamu. Tapi mungkin harus kamu lepasin, kemudian kamu dapat pekerjaan baru di tahun 2025. Oke. Atau bisa jadi ini soal hubungan tadi ya. Mungkin ada kepikiran di sini untuk berpisah dari pasangan, Gemini. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Capricorn ya. Capricorn juga kayak gini nih readingannya. Cuman aku ngerasa dengan kemunculan King of Wands di sini Gemini, kamu akan baik-baik aja sih. Aku ngerasa kamu punya keyakinan atau faith yang kuat terhadap dirimu, terhadap Tuhan dan semesta. Itulah yang menyelamatkanmu di 2025 Gemini. Aku ngeliatnya seperti itu ya. Jadi sisi positif dari readingan ini adalah apapun itu ya yang kamu coba lepasin, atau apapun itu yang terjadi di tahun 2025 itu, menurutku mungkin apa yang kamu anggap sebagai suatu hal yang menjadi favoritnya kamu, sesuatu yang menjadi harapannya kamu, mungkin bukan itu yang terbaik bagi kamu Gemini. Contohnya soal pekerjaan yang aku bilang tadi, mungkin kamu ngerasa, oh ini pekerjaan favorit gue mbak, dimana lagi sih cari pekerjaan yang kayak gini gitu ya. Tapi ternyata Tuhan dan semesta bilang, enggak Gemini, ada sesuatu yang lebih baik nih yang hadir buat kamu gitu loh. Dan aku ngerasa di situasi tertentu kamu akan kesulitan untuk menstabilkan diri kamu lagi atau menerima kejadian tersebut. Tapi aku ngerasa kamu akan baik-baik aja. Karena ingat ada King of Wands, aku jadi ngulang-ngulang ya. Karena memang aku harus point out juga hal-hal yang positifnya. Karena di sini sebenarnya ini readingan yang positif Gemini. Cuman gimana ya? Memang karena di sini aku masih ngelihat ada sisa-sisa energi di Tower ini, kayak di Hangman, ada Five of Pentacles, ya. Jadi bagi sebagian besar aku ngerasa kamu akan benar-benar terpengaruh secara mental dan emosional karena peristiwa tersebut. Perlukah diantisipasi? Perlu banget. Oke. Apapun peristiwa ini, itu tuh cuman mengingatkan kamu bahwasanya apapun itu harapan yang sudah kamu bangun ya, atau ada sebuah ekspektasi yang ada di dalam pikiran kamu, kemudian ada suatu kesalahan atau error yang terjadi di tahun 2024 atau di tahun 2025 itu, menurutku itu sebuah pertanda gitu loh, sinyal dari Tuhan dan semesta bahwasanya Gemini ada sesuatu yang lebih baik nih buat kamu, dan aku ngerasa akan hadir gitu loh kesempatannya di 2025. Apakah itu pekerjaan baru misalnya, atau sebuah perubahan kondisi hubungan yang baik antara kamu dengan pasangan kamu. The Tower juga berbicara soal perubahan perspektif ya. Jadi ada sebuah perubahan perspektif mungkin yang harus terjadi, atau bisa jadi proses penyesuaian, adaptasi. Ini bagi masing-masing individu, experience atau pengalamannya akan berbeda-beda ya, The Tower ini. Ada yang mungkin akan menjadikan The Tower itu sebuah momen perubahan ya, bahwasanya gue nggak bisa nih lama-lama bergantung di harapan yang semu ini misalnya ya. Kemudian kamu memulai sebuah babak baru dalam hidupmu, atau memulai sebuah strategi baru mungkin di dalam hidupmu Gemini di 2025 itu bisa jadi ya.
Atau ada di sini yang kayak pelan-pelan move on-nya dari situasi tersebut. Atau merubah dirimu menjadi orang yang lebih baik. Peristiwa The Tower itu. Tapi ini spesifik banget, ini nggak akan cocok untuk semua orang yang nonton. Ketahuilah Gemini ya, kadang ya dalam beberapa kasus yang salah itu terkadang bukan situasi atau individu yang terhubung dengan kita, tapi ekspektasi kita terhadap situasi atau individu tersebut. Itu yang bikin kita kecewa kadang. Dan di dalam situasi ini aku ngelihat mungkin ekspektasi atau harapan kamu tadi tuh yang akan sedikit termodifikasi di 2025 karena peristiwa The Tower ini. Dan aku ngerasa outcome-nya atau hasilnya akan positif sih bagi kamu. Apakah itu akan mengubah kamu menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian beradaptasi dengan baik dengan pasanganmu, beradaptasi di tempat baru misalnya, oke? Desires buat Gemini, prosperity, I am trusting. Kemudian ada kartu emotions, I release strong emotions. Nah, I release strong emotions, makanya aku bilang ini berkaitan dengan semacam ekspektasi. Karena kalau misalnya kita udah punya harapan, udah punya ekspektasi, itu tuh erat kaitannya dengan emosinya kita. Ketika kita ngerasa berhasil untuk mencapai ekspektasi atau harapan tersebut, pasti kita akan ngerasa happy kan, menjadi sebuah pencapaian gitu loh bagi kita. Tapi ketika harapan atau ekspektasi tersebut letaklah gagal atau misalnya terlambat untuk kita penuhi atau kita dapatkan, kita pasti juga ngerasain beragam emosi kan, strong emotions dalam diri kita. Nah di sini mungkin kamu pengen coba untuk meditasi tuh Gemini. Again, aku ngerasa bagi sebagian besar individu akan berbeda-beda ya situasinya. Bisa jadi ini mengubah kamu menjadi pribadi yang lebih baik, atau kamu akan ketemu dengan kesempatan-kesempatan yang lebih baik di tahun 2025 itu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di sini ada kartu prosperity, I am trusting. So aku ngerasa kamu akan lebih prosper, akan lebih makmur ya di 2025 itu Gemini. Karena peristiwa ini. Contohnya kayak gini, pernah nggak sih ketika kamu ingin, karena aku pernah kejadian kayak gitu guys. Dulu tuh aku, ini berdasarkan pengalaman aku ya, dulu aku tuh sempat ikut rekrutmen flight attendant di salah satu airlines plat merah ya. Kamu tau lah kalau airlines plat merah itu apa. Nah aku udah lolos nih, aku udah dijadwalkan walk-in interview. Kemudian ternyata ketika aku akan walk-in interview, ini ada 3 hari lagi nih, aku tiba-tiba dapet sakit cacar guys. Lu bayangin, 3 hari gue mau walk-in interview sebagai flight attendant, gue dapet cacar, ya otomatis aku nggak bisa dong ikut walk-in interviewnya karena aku udah pesimis duluan. Kaki aku tuh udah banyak bekas lukanya waktu itu guys, nggak bisa. Dan bahkan waktu itu masih ada yang bernanah gitu ya cacarnya. Aku tuh udah hopeless, udah pesimis banget. Kemudian aku coba apply di kerjaan lain dan beruntungnya aku dapet sih. Tapi tau gak sih, karena peristiwa itu menurutku peristiwa The Tower ya, benar-benar sesuatu yang di luar ekspektasi aku, dan aku ngerasa ada campur tangan Tuhan dan semestanya. Ternyata beberapa bulan setelah aku nggak lolos walk-in interview itu karena aku menggugurkan diriku sendiri, aku ternyata terima di universitas gitu loh, universitas pilihanku. Dan menurutku itu suatu anugerah ya, karena kalau misalnya aku tetap lanjutin sebagai flight attendant, aku cuman lulusan nggak jauh gitu ya, jadi aku nggak bisa melanjutkan atau advance my education gitu kan. Jadi aku ngerasa itu peristiwa yang kamu hadapi. Kamu ngerasa di sini ada sesuatu yang terjadi nih, yang negatif terjadi, tapi sebenarnya ada hikmah gitu loh, ada peristiwa lainnya yang entah itu akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik, atau seperti yang aku bilang, kamu akan ketemu dengan opportunity atau kesempatan-kesempatan yang lebih baik di 2025 itu Gemini. Itu ya contohnya, makanya ada kartu prosperity di sini. Itu
Itu contoh dari ceritaku. Nah, kamu pasti akan berbeda lagi tuh ceritanya. Kemudian ada kartu desires di sini. I offer all longings to you. So dengan kemunculan kartu desires ini, aku ngelihat ya Gemini ya, ini sesuatu yang apapun ini ya yang akan kamu ketemu, hal-hal baru yang kamu ketemu di 2025 itu akan benar-benar bikin kamu ngerasa lebih baik terhadap dirimu. Hidupmu akan terasa lebih baik, mungkin kualitas hidupmu meningkat gitu ya. Cuman memang ada sebagian dari kamu di sini yang proses move on atau pulihnya akan dari peristiwa tawar ini ya, akan ada step-stepnya atau ada urutannya atau ada waktunya gitu. Kita coba lihat sarannya untuk Gemini di tahun 2025. 9 of Spring, katanya di sini protect the fruits of your labors, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation. So ada kartu 9 of Spring di sini sebagai sarannya. Aku ngerasa Gemini memang di 2025 itu mungkin kamu disarankan di sini untuk lebih waspada gitu ya. Kalau aku sih spesifiknya ngelihat di sini hati-hati dalam menentukan visi dan misinya kamu di 2025 itu. Karena aku ngelihat ada beberapa peristiwa tidak terduga yang akan terjadi dan itu tuh akan sedikit bikin kamu ngerasa terombang-ambing di pertengahan tahun, tapi aku ngerasa kamu akan segera pulih ya. Jadi hati-hati dengan ekspektasinya kamu, hati-hati dengan harapannya kamu, hati-hati dengan penyusunan skala prioritasnya kamu, hati-hati dengan skala prioritasnya kamu di 2025 itu Gemini. Oke, itu aja sih saranku ya. So guys, aku harap ini bisa membantu ya hasil readingannya dan kamu bisa mengambil intisari dari pesan-pesan yang muncul. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.